untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan materi pembelajaran online mata pelajaran IPA. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melangkah ke materi, sebaiknya kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya kita dapat bertemu kembali walaupun hanya bertatap muka melalui pembelajaran online ataupun daring. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran yang kemarin, kalian belajar dan memahami ciri-ciri makhluk hidup. Dan pada pembelajaran yang sekarang, kita akan belajar untuk memahami pengertian ataupun keanekaragaman makhluk hidup. Pengertian keanekaragaman makhluk yang pertama, langkah pertama kita pengertian keanekaragaman makhluk itu apa. Yang kedua adalah untuk mengenal jenis makhluk hidup. Yang ketiga, mengenal makhluk hidup secara variasi. Dan yang ketiga adalah mengenal makhluk hidup secara sifat dan populasi. Pengertian dari keanekaragaman hayati, mungkin kalian sudah mempunyai gambaran. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Melalui pengamatan, kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup. Pembedaan makhluk hidup dapat tanpa dibuat berdasarkan untuk ukuran, warna, tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis-jenis makanan. Untuk yang selanjutnya, kita mengenal makhluk hidup melalui jenisnya. Makhluk hidup melalui jenisnya di lingkungan sekitar, kita dapat menemui berbagai jenis makhluk hidup. Berbagai hewan misalnya ayam, kucing, serangga, dan sebagainya. Berbagai jenis tumbuhan misalnya mangga, rumputan, jambu, pisang, dan masih banyak lagi. Masing-masing makhluk hidup memiliki ciri tersendiri sehingga terbentuklah keanekaragaman makhluk hidup yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah mempunyai gambaran makhluk hidup secara jenis. Untuk yang selanjutnya adalah mengenal makhluk hidup secara variasi. Makhluk hidup secara variasi adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem. Di suatu daerah, keanekaragaman hayati meliputi variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat lain dari makhluk hidup. Setiap lingkungan memiliki keanekaragaman yang berkembang masing-masing. Anak-anak sekalian, kalian juga memiliki gambaran secara variasi. Dan yang terakhir, anak-anak sekalian adalah mengenal dan memahami makhluk hidup secara sifat dan populasi. Secara sifat dan populasi, makhluk hidup adalah sifat dari organisasi ataupun dari organisme dalam suatu spesies atau populasi. Dengan adanya sifat beda akan terjadi variasi ataupun keanekaragaman, dan organisme adalah suatu proses. Jika kita mengamati sifat-sifat yang ada pada makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia, akan melihat adanya persamaan dan perbedaan. Hal itu terjadi karena adanya sifat menurun dan adanya pengaruh lingkungan. Hewan, tumbuhan, dan manusia juga mempunyai variasi antara lain dalam bentuk, warna, dan ukuran. Ada dua faktor penyebab keanekaragaman hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif, konstan ataupun stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Sebaliknya, faktor luar relatif stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme.
Lingkungan atau faktor eksternal seperti makanan, suhu, cahaya matahari, kelembaban, curah hujan, dan faktor lainnya bersama-sama faktor menurun yang diwariskan dari kedua induknya sangat berpengaruh terhadap fenotip ataupun individu. Dengan demikian, fenotip suatu individu merupakan hasil interaksi antara fenotip dengan lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang Anda ataupun kalian sudah memahami atau mempunyai gambaran keanekaragaman makhluk hidup. Maka dengan itu kalian bisa belajar melihat di sekitar lingkungan kalian. Nah, kalian bisa melihat dan memahami keanekaragaman makhluk hidup. Nah, oleh karena itu, Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk mengamati keanekaragaman makhluk hidup. Tugas untuk mengetahui berbagai macam makhluk hidup di sekitar kita. Silakan kalian bisa untuk mengamati keanekaragaman makhluk hidup di sekitar rumah kita, di sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Di sana kalian akan memilah-milah itu nama-nama binatang dan ciri-cirinya. Silakan kalian tulis nama-nama binatang kurang lebih 10 dan ciri-cirinya. Adakah? Nah, setelah itu kalian akan diberikan sebuah pertanyaan, yaitu nomor 1, apakah makhluk hidup yang kamu temui memiliki jenis yang berbeda-beda? Jelaskan mengapa hal itu cepat terjadi. Kedua, apakah antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya ada yang berinteraksi? Jelaskan bagaimana interaksinya. Apakah ada makhluk hidup yang sejenis tapi masih memiliki perbedaan? Jika ada, jelaskan perbedaannya. Bayangkan jika sekolahmu berada di kota lain yang memiliki iklim yang berbeda dengan kotamu yang sekarang. Apakah jenis makhluk hidup yang akan kamu temukan di sekitar sekolahmu itu akan sama dengan hasil pengamatan yang sekarang ini? Mengapa demikian? Jelaskan kesimpulan yang kamu peroleh dari kegiatan kamu. Nah, jika sudah selesai, silakan kalian kumpulkan tugas kalian ataupun kirimkan ataupun share tugas kalian ke Google Classroom IPA kelas 10. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran yang selanjutnya.